Ya, welcome back kembali lagi ke Developer Sosial. Baik, kita akan exploring habis-habisan tentang Docker. Yakni mengenai konsep apa itu Docker, mengapa Docker, dan bagaimana caranya untuk melakukan sebuah Docker. Ya, stay tune. Nobody. Kepencet. Oke, kita langsung aja ke share screen. Lupa mulu gue shortcut ya. Cek lagi. Oke. Oh ya, udah dicek. Kelihatan kan lampangnya udah. Oke, Docker. Mungkin dalam bahasa Indonesia kali ya. Apa itu Docker? Apa itu Docker? Nah, ini dari AWS atau Amazon Web Services. Oke. Docker. Nah, di sini kita lihat sih Docker itu kayaknya dia itu dari logonya aja gitu udah lihat, dia itu kayak sebuah kapal yang memuat kontainer. Udah gitu aja. Dan itu bukan kapal tapi dia ikan paus sih. Oke, kita baca. Docker adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut kontainer, yang memiliki semua yang diperlukan perangkat lunak agar dapat berfungsi, termasuk pustaka, alat sistem, kode, dan waktu proses. Dengan menggunakan Docker, Anda dapat dengan cepat menerapkan dan menskalakan aplikasi ke lingkungan apapun dan yakin bahwa kode Anda akan berjalan. Menjalankan Docker di AWS memberi pengembang dan admin cara yang handal dan mudah untuk membuat, mengirim, dan menjalankan aplikasi terdistribusi dalam segala skala. Bentar, pengumuman baru. Docker berkolaborasi dengan AWS. Oh ya, sepertinya ini belum newbie friendly buat baca artikel dari AWS. Jadi kita cari yang agak gampang. Oh, kayaknya ini bagus. Oke. Ini artikel yang ditulis oleh Yasin K, Technical Content Writer di Niaga Hostler Blog ya. Docker, tutorial pengenalan awal dan instalasi. Oh, ini maksudnya instalasi ya. Oh, tapi ada pengertiannya apa itu Docker, pengembangan Docker, fitur dari Docker, cara kerja Docker, instalasi Docker, dan ya ditutup sama dia. Oke, kita mulai dari apa itu Docker. Docker adalah aplikasi open source untuk menyatukan file-file yang dibutuhkan sebuah software sehingga menjadi satu kesatuan yang lengkap dan berfungsi. Data pengaturan dan file pendukung disebut sebagai image. Selanjutnya, kumpulan image digabung dalam satu wadah yang disebut kontainer. Docker merupakan solusi dari permasalahan yang kerap dialami para developer untuk mengembangkan aplikasi mereka agar bisa berjalan fleksibel di berbagai lingkungan. Docker menjadi perhatian para developer sejak tahun 2013. Diperkenalkan oleh Solomon Hykes dalam acara PyCon US. Beberapa waktu setelahnya Docker dirilis pertama kali pada bulan Juni tahun 2014. Docker dikembangkan oleh Solomon bersama rekannya Andrea Luzzari dan Francois Xavier Borlet. Pada saat itu Docker merupakan proyek internal .cloud. Hasilnya saat ini Docker sudah menjadi platform populer di lingkungan para developer di berbagai belahan dunia, meskipun belum terlalu populer di Indonesia. Oke, ini artikel tahun 2018. Mungkin pada waktu itu belum terkenal. Oke, kita lanjutkan. Docker sendiri merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan platform kontainer. Kemampuan yang dimiliki Docker yaitu mampu menjalankan berbagai macam aplikasi dengan konfigurasi sistem yang berbeda-beda.
meskipun masih dalam satu perangkat komputer atau server. Oke. Perkembangan Docker. Ben Golub mengungkapkan bahwa Docker mengalami peningkatan penggunaan sejak 3 tahun terakhir. Berarti dari tahun 2018 sampai sampai 2018 dong. Dari 18, 17 sama 16 kan? Ya, 16, 17, 18, berarti 3 tahun ke belakang. Oke, sesuai dengan statistik pada diagram dapat dilihat bahwa sudah lebih dari 14.000 host Docker, lebih dari 900.000 aplikasi Docker, dan pertumbuhan pada tawaran pekerjaan yang berhubungan dengan Docker tumbuh sebesar 77.000. Angka ini menunjukkan bahwa semakin lama Docker sudah mulai menjadi primadona para developer untuk mengembangkan aplikasi miliknya. Jadi siapa yang menggunakan Docker? Jadi siapa yang menggunakan Docker pada sistem mereka? Apakah startup, perusahaan berkembang, atau bahkan perusahaan besar? Menurut data yang dikeluarkan oleh situs Datalog, ternyata ditemukan bahwa perpindahan sistem lama yang diganti ke Docker dimulai mulai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki lebih dari 500 host. Pengertian host adalah, anggap aja aplikasi. Beberapa perusahaan lebih memilih penggunaan arsitektur dengan beban kerja yang ringan dan portable. Docker dapat menjadi solusi dari kebutuhan itu. Selain itu, mereka juga mencari arsitektur yang mudah untuk mendistribusikan aplikasi yang sedang dalam proses pengembangan pada segala lingkungan. Ayo kita masuk ke fitur Docker. Berikut adalah fitur Docker yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Docker Engine digunakan untuk membangun Docker image dan membuat kontainer Docker. Docker Hub, registry yang digunakan untuk berbagai macam Docker image. Docker Compose digunakan untuk mendefinisikan aplikasi menggunakan banyak kontainer Docker. Docker untuk Mac memungkinkan menjalankan Docker pada Mac, untuk Linux sama Windows. Selesai. Ya, potong. Paling kita bahasnya yang ini aja. Docker Compose Home Engine sama Windows. Windows kan buat running di localhost atau local machine kita. Cara kerja Docker. Untuk lebih memahami cara kerja Docker, sebaiknya Anda mengetahui cara kerja Docker. Untuk memahami Docker, sebaiknya Anda mengetahui cara kerja Docker. Ada beberapa komponen yang perlu Anda ketahui, yaitu pertama Docker Image, Container, Docker Client, Docker Engine REST API, Docker Host, Docker Daemon, Docker Registry, Docker Hub. Pornhub. Oh iya. Bentar. Maafkan yang tadi. Docker Image merupakan file berisi informasi dan petunjuk untuk membangun kontainer. Image juga berfungsi untuk menggunakan dan mengirimkan informasi. Kontainer adalah lingkungan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Ini mencakup kode, runtime, sistem tool, dan pengaturan. Kontainer hanya bisa mengakses resource yang telah ditentukan dalam Docker Image. Oke. Docker Client yaitu tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker build, Docker pull, dan Docker run kepada Docker daemon. Oke. Docker daemon yaitu sebuah proses pengolahan Docker image, container, network, dan storage volume. Docker daemon menerima request dari Docker API dan akan memprosesnya. Oke, kita masuk ke Docker Engine REST API. Docker Engine REST API digunakan untuk berintegrasi dengan Docker daemon. Ini bisa diakses klien melalui HTTP. Lalu ada Docker Registry, merupakan wadah untuk menyimpan Docker image. Docker image akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan.
Misalnya saat diberi perintah Docker push, Docker image akan didorong atau dibagikan ke registry Docker Hub. Oke. Docker Hub merupakan sebuah layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi image kontainer dengan tim. Untuk gambar dan cara kerja Docker lihat seperti bawah ini. Mungkin kita harus buka di new tab dan kita zoom. Oke. Berarti ini klien yang bisa ngasih komen Docker pull dan run. Jadi di tengahnya itu ada Docker host, di mana dalamnya itu ada Docker daemon yang di dalamnya itu juga terdapat image artinya ini operating system, dan kontainer itu merupakan aplikasi yang ada. Oke, jadi kalau masuknya registry itu kalau di sini jelasin ada Docker, Ubuntu, dan ini saya tidak tahu apa, dan ini tidak tahu juga apa, dan ada Nginx. Mungkin nanti akan tahu. Ini mungkin Red Hat atau sesuatu gitu. Oke, di close. Melihat skema tersebut, kita dapat memahami bahwa cara kerja Docker seperti berikut. Pertama, Docker client akan berbicara kepada Docker daemon melalui REST API. Pembicaraan ini berisi perintah yang perlu dilakukan. Seperti yang terlihat pada tanda panah, Docker build berfungsi untuk membangun image. Docker pull berperan untuk mengunduh atau menarik image dari registry. Sedangkan Docker run akan menjalankan proses dalam kontainer. Docker daemon akan mendengarkan perintah yang diberikan, kemudian menjalankan perintah dengan mengelola objek seperti gambar, kontainer, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan Docker sebagai kontainer. Di pengertian umum, kontainer merupakan alat untuk mempermudah, mengemas, dan mendistribusikan suatu hal dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kita berbicara mengenai teknologi informasi khususnya Linux, kontainer diartikan sebagai sistem yang dapat digunakan untuk memberikan sistem yang terisolasi atau dalam kurung isolated environment pada level OS yang dijalankan pada satu induk Linux kernel. Adapun keunggulan dari penggunaan Docker adalah sebagai berikut. Sebentar, saya belum lihat ini kekurangannya. Nggak ada kekurangannya, cuy. Oke, titik poinnya di mana? Kontainer diartikan sebagai sistem yang dapat untuk memberikan sistem yang terisolasi. Bukan. Adapun keunggulan dari penggunaan Docker adalah sebagai berikut. Konfigurasinya sederhana. Kelebihan pertama Docker adalah konfigurasi yang diterapkan cukup sederhana dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang dikembangkan. Hanya dengan beberapa baris kode, Docker sudah bisa membuat lingkungan atau environment kita sendiri. Yang berbeda dengan lingkungan server utama, ini akan memisahkan kebutuhan infrastruktur dari lingkungan aplikasi. Platform multi-cloud. Ini sebentar. Kebutuhan infrastruktur dari lingkungan aplikasi. Sedang mencerna. Oke, langsung ke penutup aja. Docker dengan kontainer miliknya memberikan solusi terhadap permasalahan fleksibilitas untuk menjalankan aplikasi pada lingkungan yang berbeda. Biasanya jika ingin melakukan percobaan sebuah aplikasi membutuhkan lingkungan yang sama persis agar bisa berjalan dengan baik. Jadi jika menggunakan cara yang tidak terintegrasi tentunya akan membutuhkan waktu lama. Karena harus melakukan beberapa konfigurasi sehingga server lokal dengan server live harus sama konfigurasinya. Jadi dengan menggunakan Docker, pemindahan dari komputer lokal ke lokal developer ke server live seperti VPS server untuk menjalankan aplikasi tidak perlu banyak melakukan perubahan. Nah, bicara tentang VPS, Anda bisa ini dimasukin iklannya sekalian. Aduh, ampun, maafin ya. Gua bacain artikel lu soalnya. Oke, selesai.
Dan emang sih Docker itu bisa di launching di VPS. Iya, ini salah satu goalnya juga. Jadi kita bisa launching langsung di VPS. Siapapun yang menyediakan. Pertama tadi kita udah nemuin yang namanya AWS kan ya. Sekarang kita nemuin Yaga Hoster. Dua-duanya yang satu cloud, ya cloud, yang satu VPS. Oke, selesai. Saya capek bacanya. Oke, sampai jumpa. See ya. Sama artinya. Nobody. Anjing.